Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustaz Rojak memulai pelajaran, Ustaz Rojak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam putra Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja dan nabi setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menggantikan ayahnya sebagai nabi masih sangat muda. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki banyak keistimewaan. Ketika diangkat menjadi raja, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kerajaan yang besar dan tidak ada tandingannya di dunia. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya di kerajaan itulah Nabi Sulaiman menjadi raja dan sekaligus menjadi Rasul Allah. Allah telah memberikan karunia-Nya yang banyak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam hakim yang adil. Nabi Sulaiman alaihissalam sejak kecil terkenal sebagai anak yang cerdas dan bijaksana, terutama dalam masalah hukum. Ketika seseorang tidak puas dengan hukum yang diberikan oleh Nabi Daud alaihissalam, maka orang itu segera mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memberikan hukum. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah didatangi 2 orang wanita yang sedang memperebutkan satu bayi. Masing-masing wanita tersebut mengaku dirinya sebagai ibu bayi tersebut. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam meletakkan bayi tersebut di atas meja. Selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada kedua wanita tersebut agar tidak berselisih. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada kedua wanita itu agar adil. Bayi tersebut dibelah saja menjadi 2 bagian yang sama. Mendengar pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, salah satu dari wanita tersebut menyetujui usul Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membelah bayi tersebut menjadi 2. Wanita yang satu tidak setuju dengan usul Nabi Sulaiman alaihissalam dan melarang Nabi Sulaiman alaihissalam membelah bayi tersebut, dan dia rela menyerahkan bayi tersebut untuk diasuh oleh wanita yang satunya. Setelah mendengar pernyataan kedua wanita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam menyerahkan bayi tersebut kepada wanita yang tidak setuju atas usul Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwa wanita yang tidak setuju itulah yang sah menjadi bayi tersebut, karena tidak ada seorang ibu pun yang tega jika melihat anaknya disakiti. Demikianlah salah satu bukti kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat megah yang tiada tandingannya. Dalam membangun istananya, Nabi Sulaiman alaihissalam dibantu oleh kaumnya
dari golongan manusia dan jin yang sangat patuh dan tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membangun istananya, ada pula yang mencari mutiara dan permata di laut untuk hiasan istananya. Jika Nabi Sulaiman alaihissalam hendak bepergian kemana-mana, maka sebagai kendaraannya adalah angin yang sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau berkendaraan dengan angin, maka perjalanan yang biasa orang tempuh selama 1 bulan menjadi sangat singkat. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersama bala tentaranya dalam suatu perjalanan, tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar pimpinan semut berkata kepada anak buahnya untuk segera masuk ke lubang agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Mendengar perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung memerintahkan bala tentaranya untuk berhenti sampai semua semut itu masuk ke lubangnya. Begitulah sikap kasih sayang Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap hewan. Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan upacara dengan seluruh bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang, semuanya hadir kecuali burung hud-hud yang belum hadir. Beberapa waktu kemudian burung hud-hud muncul dengan membawa kabar. Kabar tersebut adalah ada kerajaan besar bernama Saba. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu namanya Balqis. Ratu Balqis memerintah rakyatnya dengan baik, tetapi sayangnya mereka tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat untuk mengundang Ratu Balqis agar datang ke istananya. Setelah menerima surat undangan tersebut, Ratu Balqis memerintah pengawalnya untuk datang ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan membawa berbagai hadiah. Sesampainya di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, pengawal itu disuruh pulang kembali dengan membawa kembali seluruh hadiahnya. Pengawal itu kemudian kembali ke kerajaan Saba dan menceritakan semua yang dilihatnya di istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat jauh lebih megah kepada Ratu Balqis. Mereka juga tidak lupa menyampaikan pesan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tetap mengundang Ratu Balqis ke istananya. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin sekali mengajak Ratu Balqis serta seluruh rakyatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang Ratu Balqis untuk datang ke istananya. Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikawal oleh pengawalnya, Ratu Balqis memenuhi undangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerahkan jin dan manusia untuk menghiasi istananya dengan bangunan yang indah dan permai yang tidak ada bandingannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh di antara bala tentaranya. Ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ia sangat terkejut dan terheran-heran melihat keadaan istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat megah dan mewah. Ratu Balqis lebih terheran-heran lagi ketika melihat singgasananya berada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis merasa malu dengan tindakannya beberapa waktu lalu dengan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mengetahui keadaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tiada bandingannya tersebut. Ratu Balqis dipersilahkan masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis tercengang dengan kemewahan di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam sampai Ratu Balqis mengangkat baju bawahnya takut basah karena ia mengira lantai istananya penuh dengan air. Melihat sikap Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung mengatakan bahwa lantai istananya terbuat dari kaca yang mengkilat, bukan air seperti yang dikira oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis langsung percaya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah. Ratu Balqis beserta seluruh pengawalnya akhirnya menyatakan menyembah Allah
dan mengakui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang Nabi Sulaiman alaihi wasallam wafat. Tidak ada orang, jin, serta makhluk Allah lain yang tahu tentang kapan wafatnya Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam berbeda dengan peristiwa kematian manusia pada umumnya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mengawasi para jin yang sedang mendirikan bangunan, tiba-tiba tongkat yang menyangga Nabi Sulaiman alaihissalam patah karena rapuh dimakan rayap. Seketika itu robohlah jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam bersamaan dengan patahnya tongkat tersebut. Setelah kejadian itu, para manusia dan jin yang ada di sana baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang selalu mengawasi mereka bekerja sudah lama wafat. Tetapi mayat Nabi Sulaiman alaihissalam tidak membusuk. Ternyata para jin itu tidak mengerti tentang ilmu gaib, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang sedang mengawasi bekerja itu telah wafat. Selanjutnya tentang kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam banyak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah yang pertama, sejak kecil Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan di bidang hukum. Jika memutuskan suatu perkara, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan memutuskan perkara itu seadil-adilnya sehingga orang yang diputusi perkaranya menerima dan merasa puas. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam atas karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan angin sebagai kendaraannya. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala menundukkan setan dan jin sehingga mereka bisa disuruh menyelam lautan dan membuat bangunan di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, kelebihannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa hewan. Selanjutnya tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai anak muslim, kita harus bisa meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Di antara keteladanan yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari adalah satu, bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, kekayaan tidak boleh membuat lupa untuk beribadah, akan tetapi kekayaan harus menjadikan seseorang semakin rajin beribadah. Yang ketiga, kenikmatan yang banyak tidak boleh menjadikan seseorang sombong dan berfoya-foya. Kenikmatan dari Allah itu harus selalu disyukuri. Yang keempat, memperbanyak zikir dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya, kalian mengerjakan latihan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 100. Kalian kerjakan di buku paket. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.